Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Erwin ya dari channel Putranet. Sebelumnya ada beberapa kawan-kawan yang bertanya, Bang, kenapa sih channel Putranet itu tentang jaringan internet, tapi jarang membahas tentang jaringan internet? Ada jawabannya nanti ya. Di akhir video ini akan saya jelaskan baik. Saya akan bahas dulu ini. Ada cerita yang menarik untuk dibahas. Jadi sistem eh, pendidikan apapun sistem sekolah modern itu yang notabene sekarang di abad ke-21, tapi yang dimana eranya sudah era digitalisasi dan informasi, sistemnya masih menganut sistem abad ke-18. Nah, di mana di abad ke-18 itu sistem sekolah itu hanya untuk menciptakan calon tenaga kerja. Nah, penjelasannya di sini ya. Kita bahas dulu biar lebih akurat. Kita bahas tentang sejarah dari pada perkembangan zaman. Kita tahu di abad sebelum 1800 ya, sebelum 1900 itu orang yang kaya itu yaitu orang yang punya tanah. Dan sistem sekolah di situ hanya sekolah berupa master, belajar ke master, belajar ke guru spiritual ya. Nah, mulai tahun 1800-an lahirlah revolusi industri, lahirlah industri, makanya dibutuhkan tenaga kerja untuk menjadi tenaga yang mengelola industri. Nah, disitulah diciptakanlah sekolah modern yang menciptakan calon tenaga kerja. Masuk ke tahun 1940-an, di situ masuk ke distribusi. Hasil industri didistribusikan. Sistem sekolah pun sama, menciptakan calon tenaga kerja. Nah, di sini masuk ke tahun 1970. Nah, zamannya teknologi ya, lahirnya komputer di situ. Nah, tapi sistem sekolah sama, menciptakan calon tenaga kerja. Masuk ke tahun 1990, di mana zaman informasi ya. Informasi di situ didanai dengan lahirnya Google ya, di tahun 1998. Masih sekolah itu menciptakan calon tenaga kerja. Masuk ke tahun 2000, lahirnya platform. Ya, platform itu, tapi sistem sama. Dengan lahirnya platform, sistem sekolah masih sama. Menciptakan calon tenaga kerja. Nah, lebih jelasnya di sini secara lahirnya platform, ya itu tadi sampaikan tahun 1998 adanya Google, 2004 ada Facebook, 2005 ada YouTube, 2009 ada WhatsApp, 2010 Instagram, 2013 Telegram, 2016 adanya TikTok yang heboh-heboh waktu itu. Nah, di tahun 2018 sampai 2024 itu adanya sistem afiliasi, jadi lebih adanya sistem penjualan di platform. Nah, baik, di tahun 2022 lah ya tepatnya 2020 itu 2022 sampai sekarang itu eranya sudah berubah lagi. Sistem yang lahir lagi sistem modern yaitu sistem kecerdasan buatan. Ada di situ mungkin kita mengenal ChatGPT ya. Di sini ada kolaborasi antara sistem di digitalisasi, informasi, dan platform itu saling melengkapi, saling mengisi ya. Itu di era sekarang. Tapi sistem sekolahnya sama, masih menciptakan calon tenaga kerja di mana keluar sekolah langsung mencari lowongan kerja. Nah, di situ ya masalahnya yang timbul ya. Jadi abadnya sudah 2 abad setengah, tapi sistem sekolah hanya menciptakan calon tenaga kerja, tidak menciptakan begitu keluar sekolah itu membuat lapangan pekerja baru atau mengembangkan berinovasi untuk eh, mencari income bukan dari sebagai tenaga kerja karena tenaga kerja itu dibatasi dengan UMR ya. Jadi kalau sekolah udah 18 tahun habiskan biaya mungkin minimal 100 sampai 200 juta kalau cuman gajinya UMR kapan mau kembalinya kalau mau hitung-hitungan ya. Baik. Itu yang saya sampaikan tadi, jadi eranya sudah berubah, sistem sekolahnya masih baik. Nah, mungkin apa sih sebetulnya zaman sekarang yang banyak digemari atau mungkin cara mencari uang yang banyak diminati? Salah satunya itu kita tahu kemarin rame-rame orang masuk ke konten kreator semua. Semua orang ingin jadi konten kreator. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi saya sampaikan saya tidak pernah mau lebih saya membuat konten-konten tapi saya tidak ingin jadi konten kreator. Saya lebih ke kreator. Beda ya. Kalau konten kreator mendapatkan uang itu terbatas hanya dari iklan lah. Beriklan. Itu pun banyak persyaratan harus FYP, harus monetasi, harus viewernya sekian, harus subscribe-nya sekian. Itu banyak aturan-aturan.
tapi kita hanya dapat dari iklan, iklan daripada produk yang ada lewat di channel kita. Nah, saya lebih ke create creator. Di create creator tuh ada penghasilan bisa ada dua, dua cara. Masuk ke konten kreatornya ke iya, bisa juga dapat iklan, dapat ADS, tapi juga lebih ke create kreatornya. Nah, untuk create kreator itu saya masuknya lebih ke personal branding. Saya lebih mengenalkan produk-produk saya sendiri, lebih mengenalkan daripada diri saya sendiri sehingga orang tahu kalau saya itu yaitu bergerak di bidang jasa jaringan internet dan cetak sablon digital. Jadi saya walaupun saya mengupload video tentang hal yang lain, tapi saya lebih mengenalkan kalau saya itu sebetulnya punya produk sendiri. Betul, seperti itu ya. Nah, mungkin ke depan saya juga akan mencoba sih ke Apliates ya kan, Apliates itu karena mungkin bisa juga Apliates itu menjual produk orang lain ya, tapi sementara masih ke saya ke personal branding. Nah, saya akan jelaskan lagi di sini yang jadi creator itu personal branding itu ada beberapa hal. Salah satunya saya mengenalkan produk. Ya, produk itu bisa barang, jasa ya. Saya bisa menjual jasa di situ, menjual barang di situ, ataupun kita juga bisa menjual informasi. Jadi bukan produk, bukan barang, bukan jasa yang kita jual informasi. Contoh, ada e-commerce, e-book, workshop, ya terus ekor, ekors gitu, tentang apa ya tentang yang like itulah saya agak itu paham itu kan. Contoh e-book lah. Kalau kita membuat satu buku di e-book, ada orang, misalkan kita membahas tentang masak. Nah, orang tertarik kalau pengen resep komplit silahkan beli e-booknya gitu kan. Misalkan saya hargain e-book 100.000. Kalau satu minggu itu nggak usah muluk-muluk, satu e-book aja terjual, satu bulan itu 400.000, setahun udah berapa itu kalau satu e-book. Kalau kita punya 10 e-book, sekali buat kita untuk selamanya setiap orang beli dapat gitu kan. Nah, itu masuk ke personal branding ya, personal branding. Nah, yang afiliasi itu lebih ke sifatnya komisi karena kita menjual produk orang lain gitu ya. Jadi, nah mungkin dari mana kok bisa seperti itu gitu kan. Banyak ada beberapa yang terutama yang menggunakan e-book ya. Saya pernah membaca di beberapa di ya, berita-berita bahwa oh ya di berita digital itu ya, bahwa orang membuat e-book, satu e-book dulu kalau nggak salah pernah baca itu tentang dia tentang pencarian jodoh. Dia membuat pencarian jodoh. Nah, di situ orang kalau mau pingin tahu trik-triknya silahkan beli e-booknya. Nah, dia itu bisa dapat per tahunnya bisa dapat 20 juta dolar. Kalau kita nggak usah muluk-muluk lah tadi e-book yang harga 100.000 aja kalau ada sehari satu atau mungkin ya seminggu satu. Tadi kan lu udah 500.000 lah sebulan udah lumayan gitu kan. Apalagi kalau kita mau mengembangkan brand yang lain. Nah, untuk saya sendiri nggak pernah saya jelasin ya. Nah, ini baru kali ini saya menjelaskan hal ini ya. Saya masuk seperti tadi saya sampaikan, saya masuk ke personal brand, personal branding ya. Jadi dengan personal branding ini, jadi saya hanya mengenalkan bahwa walaupun konten apa aja yang saya buat, saya tetap mencantumkan bahwa saya itu eh, punya eh, produk yang berupa jaringan internet dan jasa cetak sablon. Nah, di situ orang akan membeli, cuman memang kalau saya untuk wilayahnya kan wilayah terbatas, masih zona nggak terlalu luas, tapi cukuplah. Karena dari ya kalau hasil dari personal branding ini, jadi omset saya per bulan sudah di angka 25, bisa lebih-lebih dikit lah, jadi udah cukup lah. Mungkin karena saya pun untuk sekedar kerja sampingan ya, bukan kerjaan pokok. Jadi gitu ya. Jadi yang kembali lagi ke tema awal, jadi tema awalnya yaitu hmm, saya sudah sangat sedih ya, di mana di era digitalisasi, tapi sekolah modern masih menciptakannya yaitu lulusannya hanya mencari tenaga kerja, ya hanya mencari lowongan kerja, bukan menciptakan pekerjaan, bukan mengembangkan hasil daripada di dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikannya hanya diajari tentang keluar mencari pekerjaan. Nah, sangat ironis ya. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah.